Dari tim nasional Indonesia, PSSI memastikan memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. PSSI juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Shin Tae-yong selama 5 tahun yang telah menangani skuad Garuda. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti, kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya, ya. Dan untuk membahas informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali dan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau yang akrab disapa Bung Yuke. Selamat sore, Pak Amali. Bung Yuke, apa kabar? Ya, selamat sore Pak Leri. Selamat sore Bung Yuke. Selamat sore Pak. Baik, selamat sore, saya ke Bung Amali dulu ya. Pak Amali, ini tadi kan sudah disampaikan oleh Erick Thohir sejumlah alasan pemberhentian Shin Tae-yong di tengah kita melaju ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi sebetulnya apa pertimbangan untuk bisa mengambil langkah ini? Ya, saya kira tadi Ketua Umum sudah sangat jelas, clear, menjelaskan tentang langkah-langkah apa yang diambil oleh PSSI. Tentu dasarnya tidak sembarangan, ya. Kita melalui rapat sirkuler Esko, kemudian mengadakan evaluasi, dan ini kan perjalanan juga sudah cukup panjang, ya. Pak Erick bahkan mengatakan sejak sebelum pertandingan dengan China, ya, sudah ada catatan yang tentu Pak Erick tidak sembarangan lah. Beliau kan kita tahu kapasitas dan kompetensinya. Pak Erick Thohir ini sudah pernah menjadi presiden klub besar, ya, Inter Milan, di saat klub itu sedang decline, sedang turun waktu itu, ya. Beliau datang dengan tangan dingin Erick Thohir, itu bisa kembali survive dan bahkan bisa bagus, ya, ke posisinya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman dan komitmen Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum, tentu dia berpikir yang lebih besar untuk bangsa ini. Jadi tadi beliau sampaikan bahwa sepak bola ini bukan milik Erick Thohir, bukan milik pelatih, bukan milik PSSI, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Maka setiap langkah itu sudah dihitung betul. Bahkan tadi beliau sampaikan sebelum melakukan langkah-langkah, beliau juga komunikasi dengan Presiden, ya, tentang apa yang akan dilakukan. Nah, kita tahu bahwa sepak bola itu di Timnas minimal ada 3 komponen yang sangat menentukan. Yang pertama adalah pemain itu sendiri. Kalau pemain kan kita tahu bahwa sekarang dengan datangnya diaspora yang mereka berkompetisi di liga-liga Eropa, saya kira dengan kualifikasi mereka berada di tim nasional, kita lihat tim nasional kan makin membaik lah, ya, terutama 1 tahun terakhir ini. Kemudian yang kedua adalah pelatih, itu juga komponen paling penting dalam satu skuad tim nasional. Dan yang ketiga adalah program. Nah, dari situ ada turunannya lagi. Program ini juga termasuk bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan, karena ini kan
pemimpin ya. Pelatih ini adalah pimpinan dan harus bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa diterima tentang program yang dijalankan. Nah, dinamisnya luar biasa, dinamikanya luar biasa, terutama setelah saudara-saudara kita dari diaspora mengisi tim nasional. Itu makin dinamis. Nah, makin dinamis itulah yang kemudian oleh kami, oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir yang dipandang ini memang kita sedang menghadapi satu pekerjaan besar, sehingga dinamikanya harus bisa terkontrol, harus bisa termaintain, ya, sehingga bisa resultnya itu akan menjadi baik. Karena apapun kalau dia tidak baik kita menangani dinamika yang ada di dalam timnas, maka pasti hasilnya akan tidak terbaik. Bung Yuke lah yang lebih tahu saya tentang hal yang seperti itu. Tetapi Sinteyong sudah luar biasa ya. Dia sudah menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Dan oleh karena itu tadi Pak Ketua Umum menyampaikan terima kasih kepada STY karena dia sudah berbuat banyak untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, samping itu kan kalau masih ingat Pak Erick Thohir begitu jadi Ketua Umum, beliau langsung membuat roadmap, dan di dalam roadmap itu intinya adalah transformasi sepak bola. Ya, dan itu sudah dipresentasikan di hadapan Presiden FIFA dan teman-teman FIFA, dan mereka setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir bahwa sepak bola Indonesia ini punya potensi, tapi harus bertransformasi. Kalau tidak, ya akan begini-begini terus. Nah, saya kira transformasi yang dipimpin oleh Pak Erick sekarang kan sudah mulai membuahkan hasil. Nah, oleh karena itu dinamika apapun yang terjadi di dalam tim nasional itu harus juga disikapi dengan baik dan bijak. Saya beri contoh bagaimana liga kita yang sebelumnya kan kita tahu semua lah. Seperti apa, tetapi dengan transformasi yang dilakukan oleh Ketua Umum, komunikasi yang baik dengan Dirut Liga Pak Peri Paulus dan klub-klub yang dilakukan, alhamdulillah sekarang kan mulai berubah untuk yang Liga 1 ya, berikutnya yang di Liga 2 dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bukan hal yang terpisah ya. Transformasi sepak bola nasional adalah satu rangkaian perjalanan di dalam roadmap yang sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir kepada Presiden FIFA dan teman-teman FIFA, yang akan berjalan terus. Sehingga ada dinamika apapun, Valen, itu pasti kita sikapi, kita evaluasi perjalanannya dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu dan kita punya ukuran-ukuran sudah sampai mana transformasi ini. Dan ukuran yang paling cepat untuk dilihat itu adalah tim nasional kita. Nanti saya akan ke Bung Yuke soal tadi transformasi sepak bola. Tapi Pak Amali, ini kan yang menjadi pertanyaan juga, publik juga mempertanyakan siapa sosok pengganti Coach STY. Ini katanya kabarnya ada nama Patrick Kluivert juga menjadi kandidat dari 3 pelatih yang dipanggil. Ini betul, Pak Amali? Iya, tadi di konferensi pers Pak Ketua Umum sudah menyampaikan beliau sudah mewawancarai langsung. Karena beliau tidak mau hanya dengan bicara misalnya dengan agent, dengan yang tidak langsung tangan pertama. Jadi Pak Ketua Umum itu terbang 24 sampai di salah satu negara di Eropa sana. Kemudian istilah beliau buka warung gitu ya, mengundang calon-calon yang akan diproyeksikan untuk pengganti jadi pelatih kepala, dan sudah ada beberapa ya, bahkan sudah paket ya. Pak Ketua Umum tadi menyampaikan, tapi belum buka ya, sudah paket dengan asisten, sebab tidak bisa hanya mengandalkan kepada pelatih kepala saja. Itu biasanya lengkap, Bung Yuke tahu itu. Biasanya lengkap dengan siapa statistik, siapa yang memberikan masukan soal bagaimana pergerakan di lapangan dan lain sebagainya. Memang pelatih kepala adalah komandannya, adalah pimpinannya. Tetapi masukan itu banyak dari pelatih fisik, dari berbagai. Nah, Pak Ketua Umum sudah mengundang dan ada tiga yang datang, dan beliau sudah menyampaikan kepada kami plus minus
dan ya insya Allah tanggal 12 diumumkan resmi karena tanggal 11 yang datang itu sudah bisa lihat. Tinggal kita tunggu aja mana yang dari 3 itu yang akan muncul ke Jakarta. Oke, masih ditunggu tanggal 12 Januari nanti ya. Saya ke Bung Yuke dulu. Bung Yuke, ini kalau kita belajar dari Arab Saudi juga 2 kali mengganti pelatih dari Mancini dan Hervé Renard, tapi performanya tetap menurun. Ini kita tidak takut dengan adanya kejadian serupa dengan Arab Saudi? Iya, sudah barang tentu ya dengan berita hari ini, tentu ini menjadi perhatian sangat besar ya, terutama untuk masyarakat yang masih sangat menggandrungi Coach STY dengan pencapaiannya, karena pergantiannya itu memang momentumnya menurut saya kurang pas ya, karena terjadi setelah STY gagal di Piala AFF yang notabene adalah pemain-pemain muda. Gitu yang diperlukan. Jadi ini keputusan yang penuh perjudian ya kalau saya boleh katakan, karena resikonya juga besar, tidak ada jaminan pelatih baru nanti juga akan sukses, tapi mempertahankan ST juga belum jaminan juga akan bisa langgeng ya. Iya, masih gambling ya Bung ya. Sepak bola ini sangat dinamis ya, dengan berbagai lika-likunya. Jadi kalau menurut pendapat saya, Pak Erik ini ingin mengamankan, memenangkan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar itu adalah visi beliau untuk meloloskan tim ini ke Piala Dunia. Itu artinya peran dan komponen yang lebih besar ada pada pemain. Nah, pemain-pemain diaspora ini yang kelihatannya menurut kasat mata kita itu kurang ngeklik istilahnya ya dengan Coach STY, yang kita tahu kan kalau STY ini faktor humanisnya itu agak kurang, karena kalau Korea ini, Asia Timur kan memang sangat saklek ya, sangat disiplin. Dari karakteristik sangat, ya. Beda dengan Eropa yang sangat terbuka, sangat open minded. Apalagi ini pemain-pemain grade A ya, yang buat mereka diskusi taktikal, kemudian komunikasi gitu ya, itu sangat cair, sangat bonding gitu. Itu yang kelihatannya menjadi problem. Sehingga Pak Erik, ini pengamatan saya ya, sehingga Pak Erik mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih besar, karena mengumpulkan pemain-pemain diaspora grade A ini kan, itu Pak Erik tidak mudah ya. Jalanan waktunya, kemudian pengorbanannya, kepercayaan yang beliau taruh ya kepada para pemain ini sehingga pemain ini percaya untuk bergabung, itu kan investasi yang saya kira tidak bisa dibandingkan hanya dengan seorang STY. Jadi itulah salah satu barangkali yang menjadi konsideran dari Ketua Umum, supaya para pemain diaspora kita ini nyaman dan taktikalnya bisa mengikuti dengan kualitas yang mereka miliki, sehingga keputusan ini diambil. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kegagalan STY di AFF menurut saya, karena itu nggak apple to apple. STY itu kan targetnya memang di timnas senior. Jadi ini yang mungkin publik sayangkan ya, karena timingnya kok terjadi setelah STY gagal di Piala AFF. Padahal peristiwanya itu rentetannya sudah berlangsung sejak sebelum lawan Cina. Ada eskalasi-eskalasi ya, konflik-konflik ya mungkin yang membuat akhirnya beberapa pemain merasa tidak nyaman. Sehingga mumpung mungkin ini masih ada waktu sampai bulan Maret ya untuk melakukan rebuilding lagi di para pemain, ini diambil keputusan seperti itu. Saya kira itu sih. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Amal. Ini kan tadi kalau menurut Bung Yuke, karena karakteristik memang Asia Timur dan juga Eropa sangat berbeda begitu. Nah, ini yang dicari oleh PSSI karakteristik seperti apa? Kita bermain seperti apa? Apakah nanti penggantinya dari Belanda, Italia, atau mungkin Asia lagi justru? Bung Amali. Ya, saya setuju dengan Bung Yuke tadi. Bung Yuke udah ngasih clue-nya ke Valen sebenarnya ya, bahwa ada clue ya Pak? Iya, komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting, dan anak-anak diaspora kita ini kan sejak lahir dan mereka bermain dengan kultur Eropa yang sangat kental, yang open mind dan lain sebagainya ya. Jadi strategi dibicarakan bersama, kemudian jadi mereka pasti berkeinginan berkontribusi pemikiran seperti apa, menghadapi ini seperti apa, menghadapi seperti apa. Kalau Mas ingat kejadian sebelum kita bertanding lawan Saudi Arabia, ya, itu kan Kapten Jay Ites, dia berinisiatif mengumpulkan pemain tanpa ada official, tanpa ada pelatih, dan dia nge-brief sendiri dengan mereka, dan ya alhamdulillah
hasilnya menang. Ya, jadi memang itu juga faktor penting bagaimana program bagus dikomunikasikan bagus dan didiskusikan. Nah, Pak Erik benar, beliau kan sudah mempresentasikan visinya bahkan di hadapan FIFA, di hadapan Presiden FIFA, beliau sampaikan, saya mau transformasi dan saya akan bawa sepak bola Indonesia akan baik putra, sekarang kan putri kita lihat juga, itu bagian dari roadmap yang sudah disampaikan oleh Pak Erik. Jadi benar Bung Yuke bahwa ini tidak dilihat setengah-setengah karena urusan AFF, enggak seperti itu. Ini jauh bahkan sebelum dengan China itu dinamikanya sudah sangat tinggi. Cuma memang pada saat itu tidak mungkin misalnya dilakukan oleh Pak Erik seperti yang sekarang. Wah, itu lagi hancur lebur kita. Pada saat kita masih ada match yang harus kita hadapi, tapi dinamikanya sudah sangat tinggi. Tetapi kita tenangkan, dan Pak Erik kan sempat bahkan ada agak keras di ruang ganti kan yang beredar videonya itu kemudian akhirnya muncul lagi trust dan respect dari para pemain, dan itu bukan hal yang ringan, dan itu value-nya tinggi, dan mereka memotivasi mereka mereka mau datang, mau bergabung dengan timnas itu sudah luar biasa. Dan benar ya, Pak Erik ini luar biasa bagaimana meyakinkan keluarga, karena beliau untuk yang diaspora, beliau langsung one on one, ya, ada tidak ketemu fisik tetapi lewat video call. Bung Amali, ini kalau tadi clue-nya juga dari Bung Yuke, komunikasi yang menjadi permasalahannya. Kalau konteksnya di bahasa pemain diaspora kita kan banyak dari Belanda, artinya ini benar tadi Patrick Kluivert yang akan menjadi penggantinya Coach STY. Ada 3, tadi Pak Ketua Umum sudah buka, ada 3 itu dari negara Eropa. Bahkan didesak dari mana, 3-tiganya yang diwawancarai oleh beliau itu dari Belanda. Tapi udah ada condong ke satu kandidat, Pak Amali? Tunggu tanggal 12. Oke, baik. Saya ke Bung Yuke, tapi melihatnya bagaimana tadi kan kalau Anda menyebut timingnya tidak pas. Kemudian langkah ke depannya bagaimana untuk memastikan apa langkah yang sudah dipilih ini mengganti Coach STY tidak akan merugikan timnas kita? Iya, sudah barang tentu pelatih yang datang harus lebih cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Kalau untuk hubungan dengan pemain diaspora yang mayoritas adalah pemain-pemain yang besar hidup bahkan lahir di Belanda, itu nggak akan ada masalah. Jadi harus cepat melakukan membangun harmonisasi, kemudian segera bekerja, juga memberikan pemahaman juga untuk pemain-pemain domestik kita ya. Karena ini challenge juga buat pemain-pemain lokal kita. Dengan pelatih baru ini, biasanya pemain itu lebih semangat lagi untuk show off ya, untuk show up lagi, menunjukkan kualitasnya untuk dapat tempat. Jadi ini momen yang sisi positifnya juga harus bisa dimanfaatkan oleh pemain lokal kita untuk bersaing masuk gitu ya. Mungkin di era STY pemain-pemain tersebut belum mendapatkan perhatian. Nah sekarang dengan datangnya pelatih baru ini diharapkan tentunya ini menjadi pemacu. Ya kita nggak perlu lagi flashback ke belakang ya, karena kita udah harus fokus ke depan, udah harus move on. Agar tidak terulang lagi situasi seperti ini, maka harmonisasi itu harus segera dilakukan secara cepat. Oke, Bung Yuke, tapi kalau Anda melihat dari 3 kandidat yang udah disampaikan tadi oleh Ketum PSSI Erick Thohir, Anda melihat Kluivert, Bronckhorst atau Van Hal ini kandidat terkuat? Iya, yang paling santer sih memang Patrick Kluivert ya, yang paling santer. Tapi kalau saya pribadi masih lebih suka Giovanni Van Bronckhorst nih, Pak Jainuddin nih. Karena dia kultur Malukunya sangat kental, performa bersama timnasnya juga sangat baik, pengalaman di klub yang dia tangani juga sangat bagus ya. Jadi saya kira dia lebih mewakili menurut saya ya. Tapi kan dalam proses nominasi dan juga pemilihan kan pasti banyak pertimbangan lain. Ada yang available, ada yang nggak available, ada yang harganya kejangkau, ada yang ketinggian, ada yang kan macam-macam itu. Itu pasti Pak Erik dan juga Exco sudah mempertimbangkan hal itu. Kita berharap yang terbaik lah siapapun pelatihnya, dan tadi sudah Pak Erik katakan pelatih dari Belanda, semoga ini mengikis persoalan komunikasi dan kultur. Jadi saya kira lebih cepat karena nggak ada lagi adaptasi yang lama. Mengingat bahwa FIFA Matchday itu sudah langsung masuk ke kualifikasi round Piala Dunia, di mana kita akan away ke Australia. Jadi kita agak berpacu dengan waktu sebenarnya untuk bisa melakukan penyesuaian di dalam tim.
Oke, baik. Ini siapapun nanti penggantinya kita masih menunggu 12 Januari nanti yang akan resmi ditetapkan oleh PSSI dan siapapun itu semoga nanti bisa membawa timnas kita skuad Garuda lebih bersinar di tahun ini. Terima kasih banyak Pak Zainuddin Amali dan Bung Yuke telah bergabung dan berbagi di Ini Sore. Sehat selalu. Selamat sore. Ya, terima kasih. Salam Bung Yuke. Mohon dukungan. Selamat sore Pak Zainuddin Amali, sukses selalu, sehat selalu Pak. Ya, sementara itu pemirsa, melalui manajer Timnas Indonesia Sumarji, Shin Tae-yong menerima keputusan PSSI memecat dirinya dan tetap berharap Indonesia lolos di Piala Dunia. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun, dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai didistribusikan hari ini secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini disambut antusias siswa meski sebagian merasa porsi yang diberikan terlalu sedikit. Senin 6 Januari 2025 menjadi hari pertama pendistribusian program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah yang digelar secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. SD Negeri 15 Lipi Jakarta Barat menjadi salah satu sekolah yang menerima paket makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Umum Palmerah. Ratusan siswa sekolah dasar antusias mendapatkan makan siang gratis yang dibagikan di dalam ruang kelas pada jam istirahat. Menu yang diberikan pada siswa di hari pertama ini berisi nasi putih, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan buah jeruk. Tak hanya di Jakarta, ratusan siswa SDN 03 dan 05 Cilangkap, Depok, Jawa Barat juga antusias menyantap menu makan bergizi gratis. Dengan lahap, para siswa menghabiskan porsi makan siang dengan menu nasi putih, ayam goreng tepung, tumis sayur, dan buah jeruk. Meski demikian, sejumlah siswa merasa porsi yang diberikan terlalu sedikit. Senang ya? Senang. Enak gak tadi makanannya? Enak ya? Tadi ada makanan apa aja sih? Sayur sama ayam, nasi, buah. Nah, sayur, ayam, nasi, buah. Ya. Nah, tadi tuh porsinya kedikitan gak sih? Kedikitan. Berarti porsinya lebih banyak dong. Untuk menu makan bergizi gratis kali ini, siswa mendapatkan buah sebagai pengganti susu. Pemberian susu dalam paket makan bergizi gratis tidak diberikan setiap hari, melainkan 1 hingga 2 kali dalam sepekan, tergantung ketersediaan di masing-masing wilayah. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hanya di kota besar saja pemirsa, program makan bergizi gratis didistribusikan hingga ke daerah pelosok. Siswa pun antusias mendapatkan makan siang gratis sehingga bisa menghemat uang jajan. Program makan bergizi gratis nasional untuk siswa sekolah dari jenjang SD hingga SMA telah resmi dimulai secara serentak di 26 provinsi. Tak hanya di kota besar, program ini menyasar penerima bantuan hingga ke daerah pelosok. Salah satunya di SDN Patraman 1, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebanyak 172 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 sekolah dasar memperoleh distribusi paket makan siang bergizi gratis. Dengan lahap, siswa menyantap menu yang diberikan, yakni nasi putih, sayuran, ayam, susu, dan buah. Senang dapat makan gratis. Kalau biasanya siang saya beli di kantin. Biasanya kan juga ada makan. Ini isinya apa aja? Ada ayam sama ada sayur, ada nasi sama
lengkap. Lengkap. Gimana rasanya? Enak. Program makan bergizi gratis juga menyasar sekolah di Kota Gorontalo. Salah satunya di SDN 74, SMP 8, dan SMK Tridharma Kota Gorontalo. Penyaluran MBG di Kota Gorontalo untuk tahap awal baru dilaksanakan di 14 sekolah atau menyasar sekitar 2.882 siswa. Meski demikian, secara umum pelaksanaan MBG di hari perdana di Kota Gorontalo berjalan lancar. Menu yang disajikan pun cukup komplit, meliputi nasi putih, ayam goreng kecap, tahu goreng, sayur capcay, dan buah semangka. Menu dari program makan bergizi gratis ini akan bervariasi setiap harinya, menyesuaikan kebutuhan gizi dan nutrisi untuk siswa sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, program makan bergizi gratis resmi dimulai pada hari ini. Di hari pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi meninjau langsung pelaksanaan program tersebut. Program makan bergizi gratis resmi dilaksanakan di 190 titik di 26 provinsi secara serentak. Di hari pertama pelaksanaan program makan bergizi gratis, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi meninjau langsung pelaksanaan program tersebut. Budi Ari datang ke SD Angkasa 05 Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan melihat langsung pembagian makanan bergizi gratis yang dilakukan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini saya meninjau DSAB. Siap. Singkatannya Dapur Sehat Anak Bangsa. Siap. Di Halim Perdana Kusuma. Siap. Karena hari ini mulai produksi dan distribusi paket MBG. Program makan bergizi gratis ini diharapkan bisa menjangkau hingga 500.000 anak di seluruh Indonesia dalam tahap saat ini. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Depok, Jawa Barat. Menko Digi Mutia Hafid meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Jawa Barat. Di sela pembagian makanan bergizi gratis, Mutia juga menyempatkan berbincang dengan salah satu siswi di sana. Mutia menyebutkan semoga program makanan bergizi pemerintah ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk siswa-siswi yang menerima, namun juga bermanfaat untuk orang tua murid. Kita tadi lihat bahwa alhamdulillah berjalan lancar, mulai dari proses pengantaran makanan Bapak ya, penyiapannya, pengantarannya, sampai tadi distribusi dibagikan di dalam sekolah dan sekarang sedang disantap oleh adik-adik pelajar di SDN 5 dan 3 Cilangkap. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, kemanfaatan, tidak hanya bagi adik-adik yang mendapat makan gratis bergizi atau MBG. Mutia menyebutkan juga ada 190 titik di 28 provinsi yang melaksanakan program makan bergizi gratis hari ini. Titik makan bergizi gratis ini akan terus ditambah, sementara menu makanan akan disesuaikan dengan selera lokal. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore Mbak Valeri, alhamdulillah baik. Ya Kang Ujang, ini hari pertama pelaksanaan makan gratis ini secara serentak. Tadi ada sejumlah catatan, misalnya porsi terlalu sedikit dan susu yang diganti dengan buah. Apa tadi evaluasinya Kang Ujang? Ya, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Kepala BGN ya, bahwa susu itu kan di sentra-sentra susu perah baru ada susu gitu. Di tempat-tempat lain itu kan bisa disubstitusi, diganti dengan buah-buahan. Dan ada beberapa SPPG gitu, bahwa susu diganti dengan buah-buahan tadi. Dan semua apa yang dilakukan hari ini
semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. 190 titik layanan di 26 provinsi itu menandakan bahwa semua masyarakat Indonesia bergotong royong untuk mensukseskan program prioritas Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis. Oleh karena itu, kami tentu sangat hormat kepada publik, kepada masyarakat Indonesia yang mendukung program ini. Dan kami memastikan ke depan program ini ya akan ada evaluasi tiap hari, lalu juga akan bertahap, gradual ya penerima manfaatnya. Kalau Januari Februari 3 juta penerima manfaat, maka di Desember 2025 nanti targetnya adalah 15 juta penerima manfaat. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif bagi anak-anak Indonesia, bagi ibu menyusui, ibu hamil dan anak-anak balita untuk memastikan mereka mendapatkan makan bergizi gratis yang sudah katakanlah disiapkan oleh Bapak Presiden. Oke, tadi terkait dengan porsi ini juga sempat ada anak yang menyebut porsinya terlalu kecil. Ini jadi evaluasi juga, Kang Ujang? Pada prinsipnya apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi kritikan dari publik tentu akan didengar, akan menjadi catatan, akan menjadi evaluasi agar betul-betul program ini makin baik hari ke hari gitu. Dari bulan ke bulan akan semakin oke, akan semakin transparan, akan semakin bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang program ini harus nol korupsi, harus juga memberdayakan masyarakat, di saat yang sama juga harus menumbuhkan ekonomi di lingkaran sekitar SPPG maupun di desa di mana tempat makan bergizi gratis itu terlaksana. Kami tentu berjuang agar program ini sukses dan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden ingin menghasilkan generasi emas di 2045 itu betul-betul titik tolaknya hari ini. Titik tolaknya adalah sejarah makan bergizi gratis yang terlaksana di tanggal 6 Januari hari ini. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, kepada kami bagian daripada pemerintah untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan akan mendapatkan penerima manfaat yang banyak ya secara bertahap ke depan. Terima kasih atas dukungan dari warga masyarakat yang antusias, Bapak Leri ya. Saya tadi menengok, berkunjung ke SDN Cilangkap 5 dan 3 bersama Ibu Mutia Hafid, itu menyaksikan bagaimana menunya sudah sesuai dengan standar BGN. Artinya kecukupan gizinya sudah maksimal gitu. Artinya kalorinya 500 hingga 700. Lalu dipantau oleh ahli gizi di SPPG. Semua tentu kami transparan, kami pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oke, dengan anggaran Rp10.000 per porsi, Kang Ujang, ini bagaimana memastikan distribusi per porsinya adil dan merata begitu? Karena kan harga bahan pokok di setiap wilayah, di setiap daerah berbeda-beda. Ya, alhamdulillah selama ini buktinya gitu ya, kenyataannya, faktanya hari ini semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Bahkan tadi ada Bapak Kepala Sekolah dari SDN di Selipi itu yang mengatakan cukup 10.000 itu dan sangat memuaskan ketika ditanya skala penilaiannya dari 1 sampai 5 nilainya berapa? Ternyata 5, artinya paling tinggi nilainya, paling baik. Oleh karena itu tadi angka 10.000 itu angka yang cukup. Di banyak daerah juga bahkan sangat cukup. Oleh karena itu kita jangan mempermasalahkan persoalan 10.000-nya, tetapi bagaimana kecukupan gizinya yang ada di menu yang didapatkan oleh anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak balita. Karena tanggung jawab kami adalah menyediakan makanan yang bergizi untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan kuat, sehat dan memiliki daya nalar yang cerdas sehingga memang bisa membangun Indonesia lebih baik ke depan. Oke, Kang Ujang, ini kan hari ini 600.000, betul ya menyasar penerima manfaat dari siswa sekolah. Apakah ini sudah sesuai target? Ya, tentu bertahap ya. Semua akan dilakukan secara gradual. 600.000 nanti hingga 3 juta. Bahkan ujung-ujungnya adalah di Desember 2025 hingga 15 juta. Ini kan target yang diminta oleh BGN, oleh pemerintah, agar betul-betul anak-anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Ini program prioritas
yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dalam konteks ini kami meyakini bahwa ketika program ini adalah program yang baik, ketika program ini program yang positif, maka Tuhan akan membersamai kita dan rakyat Indonesia juga akan mendukung. Dan tadi bertahap ya Mbak Valeri, target kami 15 juta di Desember 2025 mudah-mudahan terlaksana begitu. Oke, semoga nantinya penerima manfaat dari bantuan ini lebih banyak lagi dan nantinya juga apapun yang masih menjadi catatan dan evaluasi bisa segera diperbaiki. Terima kasih banyak Kang Ujang, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan telah bergabung di Ainus Sore. Sehat selalu, selamat sore. Amin, sama-sama, selamat sore Mbak Valeri. Ya pemirsa, distribusi paket makan siang bergizi gratis nyatanya belum tersebar secara merata di seluruh wilayah. Sejumlah sekolah belum mendapatkan program makan bergizi gratis yang digelar serentak hari ini. Program makan bergizi gratis yang digelar pemerintah di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia nyatanya belum tersebar secara merata. Salah satu sekolah yang belum menerima manfaat program ini adalah Madrasah Ibtidayah Darul Ulum di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten. Selain tak terjangkau program pemerintah, sekolah yang berada di pelosok daerah di Pulau Jawa ini juga kekurangan ruang kelas yang mengharuskan siswa belajar secara bergantian dengan siswa lain. Karena hanya terdapat 4 ruang kelas untuk 150 siswa. Sampai saat ini kan seharusnya menurut berita gitu kan hari ini kita mulai makan gratis, tapi sampai saat ini kita belum ada informasi dari petugas gitu kan yang mengelola makan gratis itu. Hal serupa juga terjadi di SMP Negeri 1 Kota Cirebon, Jawa Barat. Meski sudah pernah melaksanakan uji coba makan bergizi gratis, namun nyatanya paket makanan belum bisa didistribusikan ke sekolah ini pada pelaksanaan serentak di hari pertama. Siswa pun masih membawa bekal dari rumah untuk makan siang pada waktu istirahat. Belum ada kabar tentang pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis ya, makan sehat. Sejumlah sekolah di pelosok pun berharap program makan bergizi gratis dapat segera didistribusikan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia. Tim Liputan Ainus melaporkan. Terima kasih Anda masih di Ainus Sore pemirsa. Kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Jakarta Merak memasuki babak baru. Polisi akan memberi sanksi terhadap anggota Polsek Cinangka yang menolak laporan korban. Sementara Puspom Angkatan Laut telah mengamankan 3 anggota yang terlibat dalam kasus ini. Kasus penembakan bos rental mobil memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Tersangka AS diketahui sebagai orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban. Sementara I adalah pihak yang menerima mobil tersebut. Tak hanya sipil, kasus ini juga melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang berperan menembak korban di TKP. Dari hasil penyelidikan sementara, ketiga orang tersebut adalah AA, RH, dan BA. Dengan pangkat Sersan 1 dan Klasi Kepala atau KLK yang telah diamankan oleh Puspom TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Polda Banten telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran karena anggotanya menolak untuk mendampingi korban saat peristiwa terjadi. Anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci
cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Propam Polda Banten menilai Kapolsek Cinangka dan anggotanya atas nama Bribka Dery Andriani yang menerima laporan pertama kali dari korban melakukan pelanggaran. Keduanya terancam sanksi kode etik, yaitu demosi selama 8 tahun atau yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 oknum TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam kasus penembakan ini telah diamankan. Puspom TNI Angkatan Laut terus mendalami peran ketiganya dalam peristiwa penembakan tersebut. Kami Puspomal akan terus mendalami. Dan sekarang sudah dalam proses penyidikan, pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana sampaikan oleh Panglima Armada RI, kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah pada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan wartawan, berikan waktu kami untuk melakukan ini. Dari hasil lidik yang sudah kami laksanakan sampai dengan saat ini, yang kita nanti akan masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi. Pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Tetapi apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nanti kan dalam proses penyidikan. Sebelumnya, pemirsa, anak korban mengungkapkan permohonan pendampingan yang diajukan di Polsek Cinangka ditolak. Padahal pihaknya telah menunjukkan bukti kepemilikan mobil milik ayahnya, termasuk BPKB dan kunci cadangan, namun tetap diabaikan. Mas Agam, kita langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Ya. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps Polsek terdekat, karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke Polsek atau Polres terdekat, kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, saya bukan leasing. Ini saya bawa berkas, bukan, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya.
Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang jaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu koordinasi Kapolsek, saya kan di depan pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dia bilang gimana lanjutannya, maaf saya nggak bisa mendampingi. Lah kenapa nggak bisa mendampingi? Saya bilang seperti itu. Ya. Ini kan polisi, institusi yang mengayomi masyarakat. Maling mobil. Seperti itu. Oke. Ya nggak bisa, karena Kapolsek nggak bisa mendampingi. Ceritanya nggak bisa jalan kalau tidak ada perintah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, tapi Mas Agam waktu itu tidak ada kejelasan alasannya kenapa Pak Kapolsek enggan untuk mendampingi. Nah, setelah dia menolak, saya mau mengecek GPS lagi mobil itu. Waktu itu berhenti lama di situ sekitar 30 menitan. Saya mengecek, saya mengasih tahu ke ayah saya, ya ini mobil udah jalan lagi. Sedangkan di sini tidak ada kejelasan di Polsek Cinangka. Ya udah kalau emang di sini nggak ada, saya beri saran kayak saya ikutin mobil lagi. Nanti di Polsek atau Polres terdekat kita melakukan hal yang sama, niatnya seperti itu tadinya. Oke, jadi memang tidak ada kejelasan alasan apa yang kemudian membuat polisi menolak kita mau menunjukkan surat-surat aja, mereka abaikan. Ya pemirsa, lalu sebenarnya bagaimana kronologis pengusaha rental mobil yang meninggal dunia akibat ditembak pelaku saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Berikut kami hadirkan kronologi lengkapnya untuk Anda. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area Tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan batal hadir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada Senin pagi. Hasto berhalangan hadir lantaran ada agenda yang berhubungan dengan HUT PDI Perjuangan dan meminta penjadwalan ulang. Rencananya Senin pagi, Hasto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selain memeriksa Hasto, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Namun Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta penjadwalan ulang panggilan KPK hari ini. Absennya Hasto berkaitan dengan rangkaian kegiatan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang akan digelar 10 Januari 2025. Terkait panggilan KPK terhadap Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto pada hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya sebelum surat panggilan KPK itu datang. Yang kedua, PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini, dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang. Sebelumnya, KPK telah mengumumkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan pada Selasa 24 Desember. Selain Hasto, KPK juga menetapkan staf Hasto yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus suap. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Hasto Kristianto telah beberapa kali memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Sebelumnya pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melawan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebutkan Hasto memiliki video skandal elit politik Indonesia. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada dua surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap. Dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan. Berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas penetapan kasus tersangka ini, Hasto Kristianto melawan. Melalui juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto disebut-sebut memiliki video-video skandal korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Guntur Romli menyebut video-video skandal elit politik Indonesia itu kini dititipkan oleh Koni Bakri dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. Tim Liputan iJus melaporkan. Bareskrim Polri melakukan penyitaan hotel di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dibangun dari hasil judi online. Bareskrim Polri menyita sebuah hotel bintang 4 di Semarang. Hotel tersebut diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang.
Penyitaan aset dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan uang hasil kejahatan perjudian online. Diduga hotel tersebut dikelola dan dibangun PT AJP, berasal dari dana yang ditransfer dari rekening yang dikelola bandar judi yang terkait dengan 3 platform judi online. Kita lihat bahwa aset berupa 1 unit Hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Ketua Umum PSSI mengatakan telah mewawancarai 3 kandidat pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Jurnalis olahraga asal Italia Fabrizio Romano telah membocorkan bahwa calon pengganti Shin Tae-yong adalah mantan striker Timnas Belanda Patrick Kluivert. Jurnalis sepak bola yang menjadi sumber terpercaya dalam berita transfer sepak bola internasional Fabrizio Romano sudah membocorkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih Timnas Indonesia pengganti Shin Tae-yong. Menurut Romano, Kluivert dikontrak 2 tahun dan akan dikenalkan pada 12 Januari dengan target lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert saat ini berusia 48 tahun. Kluivert memiliki segudang prestasi saat menjadi pemain. Berposisi sebagai striker, ia meraih gelar Eredivisie dan Liga Champions tahun 1994 bersama Ajax Amsterdam dan juga juara La Liga 1998 bersama Barcelona. Namun Kluivert belum memiliki prestasi mewah saat menjadi pelatih. Dia pernah menjadi asisten pelatih Timnas Belanda tahun 2012, pelatih Curaçao 2012, asisten pelatih Kamerun 2018, pelatih Curaçao 2021 dan pelatih tim Turki Adana Demirspor. Pemirsa, kita ikuti bersama keterangan pers terkait penetapan biaya haji tahun 2025 berikut ini. Karena pemeriksaan kesehatan jamaah ini bukanlah bagian dari untuk mencari kerja, tapi untuk keberangkatan haji harus ada pemihakan kita. Ditegaskan dengan baik karena kami sudah mendapatkan laporan 1 juta itu memberatkan jamaah. Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa kesempatan bagi jamaah yang sudah siskohat tetap diberikan haknya, sekalipun ada kesempatan memberangkatkan jamaah yang sudah lansia. Maka memperbanyak lansia itu akan mengurangi kesempatan daftar jamaah yang sudah berangkat. Proporsi ini kami berharap diatur dengan baik sehingga tidak mencederai perasaan jamaah yang sudah berharap dan merasa berangkat tahun ini. Maka pertimbangan ini penting dan kami ingin perkembangan tentang jamaah haji yang akan berangkat supaya diberitahu di Komisi 8. Tentang yang pelayanan haji, kita tidak tuangkan di dalam keputusan ini karena mempertimbangkan berbagai hal, kemampuan dan kepastian kita untuk melaksanakan. Apa itu? Ada skema yang bisa mengurai jamaah yang berada di tenda Mina. Karena tenda Mina ini tidak terlalu luas dan luasnya tidak pernah bertambah. Sementara jamaah selalu bertambah. Maka karena itu kami meminta pemerintah, Menteri Agama mencari cara yang kita sebut dengan murur dan tanazul. Jadi jamaah tidak menginap di tenda Mina, tapi mereka menginap di hotel-hotel masing-masing pada saat untuk melontar mereka kembali ke Jamarot untuk bermalam. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka berita yang selalu kita dengarkan di tenda Mina, orang tidak bisa tidur dan bahkan duduk pun tidak bisa, itu bisa terurai. Kalau dijumlahkan berapa jamaah yang harus kita tanazulkan, kata Pak Dirjen Haji harus ada sekitar 50 juta jamaah sampai 50.000 jamaah sampai 60.000 jamaah. Baru ada manfaatnya terurai dari tenda Mina. Kalau ini bisa kita laksanakan, maka di tahun-tahun yang akan datang kita punya moral kekuatan menambah minta kuota dari pemerintah Saudi. Inilah catatan-catatan kita di dalam perjalanan Panja. Mudah-mudahan jamaah kita menerima dengan baik keputusan Panja. Kami yakin masih ada yang belum memadai perasaannya karena sekalipun turun 4 juta lebih
tetapi di sisi BP beban jamaah baru berkurang sekitar Rp600.000 saja. Nah, semuanya sudah kami pertimbangkan kemampuan jamaah dari laporan dari dapil-dapil kita masih bisa menurunkan di seputaran 600.000 lebih. Demikian kami persilakan Pak Menteri Agama. Baik, yang sangat penting telah disampaikan tadi oleh Ketua Komisi 8. Saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang sangat penting. Ya, pertama, ini obsesi Presiden Prabowo Subianto kepada kami Kementerian Agama dan BPH, bagaimana dapat diusahakan supaya beban biaya jemaah haji nanti akan datang lebih diperingan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan haji. Dan setelah kami melakukan pertemuan intensif dengan Komisi 8 dan para pihak yang lain, maka kesimpulan yang paling indah, yang paling bagus kita bisa capai seperti yang disebutkan tadi. Namun demikian, ke depan tetap kami akan melakukan penyisiran. Selaku penyelenggara, tahun ini masih dipercayakan kepada Kementerian Agama dan mendapatkan dukungan dari BPH, maka insya Allah bersama teman-teman kami telah melakukan penyisiran, penghematan, dan semua biaya-biaya yang tidak perlu itu kita gunting, ya. Apalagi kita mencoba mengeliminir segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang bisa diprediksi akan muncul. Nah, atas dasar itu semuanya kami menemukan bersama-sama dengan kejelian panja, ya, maka kita bisa menghemat seperti tadi. Logikanya sebetulnya mestinya harus naik nih, karena anggaran belanja kita di Saudi tahun ini diprediksi akan naik. Kemudian juga kurs dolar juga kan kita lihat ada perkembangan, dan ditambah lagi dengan berbagai macam kendala-kendala yang lain. Tetapi alhamdulillah dengan kemampuan kita untuk melakukan penyisiran yang sangat tepat, dan juga bukan hanya penyisiran tapi juga tetap memperhitungkan kualitas, jangan sampai nanti terjadi penurunan kualitas pelayanan jamaah haji, karena kan obsesi kami sebagai pemerintah adalah ada dua, pengabdian dan pelayanan. Jadi kami melakukan pengabdian dan pelayanan terhadap jemaah, bukan pendekatannya bisnis oleh itu. Karena itu tercapailah angka-angka yang seperti ini. Dan kami bersama Komisi 8 tetap akan melakukan analisis untuk kemanfaatan umat di masa akan datang. Kami sangat yakin, ya, dengan adanya skala murur tadi itu bisa kita mainkan sedemikian rupa, ada kemudahan buat jamaah, kemudian juga tanazul, dan ditambah lagi dengan perkembangan dalam negeri, termasuk juga pelayanan-pelayanan di tingkat lokal. Dan satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, Pak, mengenai kebijakan Saudi Arabia itu akan mengurangi pembimbing jamaah haji. Nah, kami pada pertemuan kami dengan Menteri Haji yang lalu, Pak, kami mohon pengertian karena jamaah haji kami ini begitu lamanya menunggu, sehingga banyak yang mendapatkan kesempatan setelah mereka itu berusia tua, berusia lanjut, dan mereka itu membutuhkan bimbingan, pendampingan. Dan kami yakin betul bahwa lebih baik kami mendampingi mereka karena kita tahu bahasanya, daripada pemerintah Saudi Arabia nanti akan melakukan pendampingan. Ya, pada waktu itu Pak Menteri Urusan Haji memberikan mengangguk-ngangguk, ya. Nanti kita akan pertimbangkan setelah segalanya terlaksana, setelah kita bayar maksudnya itu, ya. Jadi insya Allah kesempatan untuk melakukan lobby untuk memberikan tambahan pendamping ini masih terbuka kemungkinan, apalagi dengan pengertian yang sangat dalam kita berikan betul bahwa sebetulnya kehadiran pendampingan kami itu akan justru memudahkan memberikan bantuan besar kepada pemerintah Saudi Arabia. Dan yang terakhir buat kami adalah kami juga memohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para calon jamaah haji, semoga betul-betul
cita-citanya untuk menunaikan ibadah haji ini bisa terlaksana dengan baik, dengan cerita-cerita yang sangat baik. Ya, itulah dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh keputusan ini akan dikawal Komisi 8 dan kami juga akan melaporkan ke pimpinan DPR terkait ini. Nanti di dalam penyelenggaraan akan ada pengawas pelaksanaan ibadah haji dari DPR yang akan dipimpin oleh pimpinan DPR dan bersama-sama Komisi 8. Apakah masih ada sebelum ya? Dari BPH sedikit ya. Ya, dari makanya sebelum dari para media kami persilakan Kepala Badan. Alhamdulillah setelah bekerja keras selama 5 hari, tim dari Panja sudah berhasil menyelesaikan salah satu titik penting dalam proses perhajian untuk tahun 2025. Apresiasi kami dari Badan Penyelenggaraan Haji pada tim dari Panja yang telah meluangkan waktu prosesnya untuk tetap di Jakarta sehingga hari ini kita bisa mencapai apa yang diharapkan oleh kita semua, diharapkan oleh calon jamaah haji dan juga yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira itu. Baik, kami persilakan media. Ya, silakan. Dari dengan Komisi 8 targetnya kapan Kepres itu harus dikeluarkan karena berkaitan dengan lain dan Prof berarti akan berbicara langsung sama Presiden atau Pemerintah gitu untuk Kepres ini akan dikeluarkan kapan gitu misalnya. Pemerintah berencana menutup operasional stasiun KRL Karet pada tahun ini karena dinilai tidak lagi efektif untuk naik turun penumpang. Sementara wacana tersebut mendapatkan penolakan keras dari para pengguna kereta. Pemerintah berencana menutup stasiun KRL Komuter Lain Karet di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tahun 2025 ini. Keputusan ini disebut merupakan usaha melancarkan konektivitas antar stasiun yang saling berdekatan. Stasiun Karet dinilai tak lagi efektif untuk naik turun penumpang, sebab lokasinya memiliki jarak yang berdekatan dengan stasiun kereta bandara BNI City dan stasiun Sudirman. Namun wacana ini mendapat penolakan dari pengguna KRL. Mereka menyayangkan keputusan yang dinilai justru akan menyulitkan mobilitas pengguna KRL dan berharap pemerintah dapat mengkaji ulang. Saya merasa kehilangan aja karena akses yang paling enak turun di stasiun Karet dibanding di stasiun Sudirman, di stasiun Tanah Abang, karena di stasiun Karet lebih dekat sama saya tempat nyari uang. Ini paling enak kan kereta, nyaman, murah. Kita duduk juga ada pembagian kan laki-laki dan perempuan. Jadi itu aja sih. Saya mengharapkan pemerintah jangan sampai ditutup. Rencana pengintegrasian stasiun Karet dengan stasiun BNI City kini masih dalam pengkajian dan pembahasan dengan regulator serta pihak terkait. Sehingga penutupan operasional stasiun Karet belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia berencana akan menutup stasiun KRL atau Komuter Lain Karet, Jakarta Pusat. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan penutupan stasiun KRL Karet dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sistem transportasi kereta api. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap bahwa stasiun KRL Karet akan segera ditutup. Rencana penutupan stasiun KRL komuter lain yang berada di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini merupakan konsekuensi integrasi stasiun tersebut dengan stasiun BNI City sebagai bagian dari rencana peningkatan layanan kepada penumpang. Ini yang tadi bilang kan bagaimana membangun ekosistem seperti tadi. Mungkin di Karet ya ditutup. Itu. Ya samalah kayak kita mengenalkan kereta api langsung dari Jakarta, Jogja, Jakarta, Semarang kan itu salah satunya ada strateginya. PT KAI melalui Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Rudi Asaturida menyatakan PT KAI sepenuhnya mendukung rencana penutupan stasiun Karet
karena jarak antara stasiun karet dengan stasiun BNI City dinilai sangat dekat sehingga keberadaan stasiun karet menjadi kurang efisien. Stasiun karet ditutup karena sudah dekat sekali dengan BNI City. Jadi kalau orang yang akan mau ke karet, dia tinggal jalan aja. Kan kita udah buatkan selasarnya sampai dengan ke BNI City. Saat ini KAI Komuter tengah meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana untuk penumpang di stasiun BNI City. Sejumlah hal dilakukan mulai dari memperbaiki selasar bagi pejalan kaki, serta membangun area bagi pelaku usaha yang dapat mendukung UMKM. Dari Jakarta, Stephen Patinama, oleh Syah Ramadan, Ainus melaporkan.